Ketika jam 12 malam sampai jam 6 pagi ada sebuah siklus namanya siklus sirkadian. Siklus yang rutin diproduksi oleh tubuh, di mana siklus ini terkenal dengan siklus yang namanya ACTH. ACTH itu adalah adrenocorticotropic hormone. Dia akan keluar dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Dan tinggi-tingginya ACTH itu ketika jam fluktuatif sekitar jam 3, jam 4. Itu cukup tinggi sekali. Terus sampai kemudian jam 6 baru dia akan berkurang. Ini adalah siklus rutin. Nah, ACTH ini, adrenocorticotropic hormone ini akan merangsang fungsi ginjal untuk produksi yang namanya epinefrin. Maka itu kenapa jantung kita masih bisa berdenyut, ya tensi kita kok nggak rendah, karena fungsi epinefrin. Tapi kalau epinefrin itu berlebih, malah bikin tensi tinggi, jantung berdebar-debar. Nah, berarti pada orang-orang yang hipertensi umumnya epinefrin tinggi. Nah, reduksilah epinefrin. Bagaimana cara mereduksi epinefrin? Ginjalnya tidak memproduksi epinefrin. Caranya bagaimana? ACTH-nya diturunkan. Nah, ternyata orang yang tahajud itu bisa menurunkan kadar ACTH. Kenapa bisa turun kadar ACTH-nya? Karena ada aktivitas sujud. Ketika sujud ada hentakan darah yang kuat dari jantung ke otak, sehingga akan menyebabkan kelenjar di pituitarinya menjadi mengurangi produksi ACTH itu. Penelitian ini dilakukan oleh Prof. Soleh sebenarnya, walaupun dia meneliti tentang efek psoriasis terhadap penyakit dengan tahajud tadi. Tapi ternyata di situ diterangkan juga bahwa tahajud bisa menurunkan hipertensi dengan menurunkan kadar kortisol nanti ya. Kortisol ini adalah sejenis zat yang dihasilkan oleh ginjal juga, tapi hubungannya adalah dengan epinefrinnya saja yang untuk menerangkan efek hipertensi. Jadi orang tahajud, kortisolnya turun, berarti ACTH-nya juga turun. ACTH turun berarti epinefrin turun. Karena yang Prof. Soleh ini meneliti tentang kadar kortisolnya. Itu yang kenapa saya bilang bahwa orang yang rajin tahajud biasanya bisa tercegah dari penyakit serangan stroke